Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Tengku Fadli. Kemarin di sana sekitar 4 lokasi. Rambut ya, sama jambang juga. Rambut itu sebenarnya harus menyesuaikan karakter rambut juga. Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Lebih baik bosok cangkemnya daripada bosok kelakuannya. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Tengku Fadli di channel YouTube Tengku Fadli Studio. Kali ini kita bakalan delivery haircut, masih konten haircut. Nah, kita hari ini bakalan motongin Abah Gus Miftah. Siapa sih yang nggak tahu Gus Miftah? Nah, langsung aja kita ikutin masuk ke dalam. Oke. Nah, Bah, aku pengen nanya nih, masih soal tentang model gaya rambut nih. Ini kan berarti apa? Abah udah paling lama nih gaya-gaya model mulet nih. Namanya molet ya? Ini tuh gaya mulet. Jadi gaya rambut Abah ini udah berapa lama, Bah? 15 tahun. 15 tahun. Nah, sekarang tuh gaya mulet tuh lagi tren, Bah, sekarang. Mulet itu gimana? Mulet itu dia karakternya yang belakangnya ini panjang. Nah, dia karakternya emang bagian sampingnya itu pendek. Jadi kalau di tahun 80-an dulu tuh dia terkenalnya band-band rock lawas gitu loh. Nah, itu karakternya di situ. Nah, berarti kan ini kan kalau gaya rambut Abah nih kalau di Indonesia termasuk sesepuh juga nih. Kalau dari zaman 15 tahun ya, Bang. Gaya rambutnya kolonial. Tapi kan orangnya masih milenial. Nah, soal tentang rambut juga nih, Mas. Jadi dulu tuh di barbershop sempat viral juga pembahasan tentang kalau cowok itu motong rambut bagian sampingnya terlalu tipis dan dibikin gambar-gambar tato, itu katanya dalam Islam itu nggak sah potongannya kayak gitu. Katanya ada yang bilang tuh juga haram, nggak boleh kalau cowok potong kayak gitu. Nah, kalau menurut sudut pandang Abah tuh kayak gimana? Kalau aku berpikirnya, Ya. Innallah jamilun yuhibbul jamal. Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Jadi berbicara agama itu tidak hanya etika tapi juga estetika. Ada estetika. Selama tidak melanggar etika dan estetika, saya pikir nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Cuman memang kalau masalah tato rambut itu memang ada perdebatan ya. Ada yang mengatakan mirip Yahudi lah. Ya, Karena benar. wajah Abah pernah ditato sama fans juga di rambut mereka. Dan waktu itu pas Abah posting itu jadi perdebatan yang panjang. Ya, oh itu berarti sempat juga ya. Sempat kemarin ramai ya? itu kalau kamu cek IG-nya Abah itu ada itu. Abah posting ada kiriman itu video orang motong rambut pakai gambar wajahnya Abah itu. Ya. Itu perdebatan. Perdebatannya itu yang paling sering dibahasnya apa, Pak? Ya katanya itu mirip Yahudi, haram, macam-macam. Yahudi ya.
Padahal mereka itu hanya menggambarkan perasaan mereka Iya. senang sama Abah saja. Setelah itu ya juga kembali normal. Jatuhnya kan lebih ke art kan, mereka melampiaskan itu kan semuanya. Nah kalau masih ini sih Bah, kalau di barber tuh kan sekarang identiknya orang-orang itu pada tatoan semua nih, sama kayak pemain bola segala macam kan pada tatoan juga. Nah kemarin tuh sempat ada beberapa orang itu yang ngomen katanya kalau tatoan itu dalam Islam, kalau ketika kita pengen sholat tuh nggak bakalan diterima lagi, nggak boleh katanya. Nah menurut Abah tuh gimana? Seringkali kita itu dalam beragama itu menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang lain divonis, kalau salah divonis, tapi kalau kita salah dibela. Ya. Kalau saya memang secara hukum tato itu memang diharamkan ya dalam Islam. Ya. Pertanyaannya kemudian apakah tidak ada jalan kembali untuk mereka yang bertato? Ya. Nah, kan persoalannya itu. Benar. Kalau saya seandainya orang-orang baik itu tahu betapa beratnya, betapa terjalnya jalan seorang pendosa itu pengen kembali kepada Tuhannya. Nah bagi saya kalau kemudian dia bertato, kemudian diharamkan untuk beribadah, masa sih nggak ada jalan ampunan bagi bertato, bagi orang yang bertato. Maka bagi saya orang bertato ngaji sah, orang bertato salat sah. Saya pernah ditanya apakah orang bertato sah jadi imam sholat? Sah, nggak ada masalah itu. Maka bagi saya lebih baik orang bertato sholat daripada nggak bertato dan tidak sholat. Nah, benar itu. Berarti ini ya apa? Ya bagi saya taubatnya orang tato ya ibadah itu. Iya benar. Kan gitu. Nah, berarti kalau misalkan yang orang udah terlanjur tato nih, Bang, lebih baik dihapus tatonya apa dibiarin aja gitu? Kalau saya pertimbangannya dihapus itu sakit apa enggak? Lebih sakit. Kalau lebih sakit, ya bagi saya taubatnya orang tato itu sederhana, dengan tidak nambah tato. Nah, Karena pada dasarnya manusia itu walaupun tidak bertato dia sudah punya tato emping, panu. Itu sederhana sih sebenarnya itu. Iya. Berarti lebih baik nggak usah dihapus ya, Bang. Ya kalau memang sakit ya nggak usah dihapus, tapi ibadahnya ditambahi. Ya, Gitu loh. jangan nambah tato lagi ya. Toh kemudian ada bahasa innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila su'arikum. Allah itu tidak melihat fisikmu, tidak melihat gambarmu, walaki yang dulu ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah itu melihat amal dan perbuatanmu. Lah artinya fisik tidak dilihat. Barangkali kalau kemudian dia bertato mau dihapus susah, ya kan Allah juga tidak melihat itu. Yang dilihat apanya? Amal dan perbuatannya. Nah itu. Kayak orang bilang Abah itu cangkemnya bosok, kalau ngaji banyak sering kasar, misuh dan lain sebagainya. Kalau saya sederhana kok. Lebih baik bosok cangkemnya daripada bosok kelakuannya. Nah itu. Sekarang kan banyak orang ngomongnya halus tapi kelakuannya bosok itu kan. Ya kalau lihat plus minus pasti semuanya ada plus minus. Iya benar. Makanya tobatnya orang bertato itu ya dengan tidak nambah tato. Sudah cukup. Kata netizen kayak Inspektur Baijan India. Kok Cukup memang, ya. memang sisiran rambutnya bener begini ya? Ini Iya. kesini, ini kesini gitu ya? Tak angkat ke sini jadinya. Jadi ngikutin pertumbuhan rambutnya, Bang. Ah. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan Abah pengen nge-stylingnya beda lagi nggak apa-apa. Cuman kalau aku Dan pomade yang ada kemarin ini ya? kalau aku kemarin Uppercut ini ya? uppercut. Oke. Thank you, Ya. Bro Fadli. Siap, makasih, Bang. Tengku Fadli Studio. TOP Oke. BGT GTL. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Dan jangan lupa follow Instagram Abah apa, Bang? Gus Miftah. Gus Miftah dan Tengku Fadli Studio. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.